Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma adalah salah satu dari perawi hadis yang banyak dari kalangan laki-laki sahabat ya. Ada 4 sahabat, semua dimulai namanya Abdullah, dikenal dengan perawi-perawi hadis. Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Amr bin As. Ini salah satunya. Dan ini semua hampir setara umur-umur mereka. Waktu pertama Nabi SAW hijrah atau pertama Islam, mereka masih sangat kecil. Sampai waktu Nabi SAW meninggal, umur mereka juga masih sangat muda. Makanya mereka hidup di waktu-waktu yang cukup panjang dan cukup banyak muridnya dari kalangan tabi'in. Beliau menceritakan tentang sifat Nabi SAW. Siapa sih Nabi SAW itu dan bagaimana tergambarkan akhlak yang mulia pada diri beliau. Salah satu yang menggambarkan orang itu akhlaknya baik, kalau dia bisa mengontrol lisannya. Kalau kita pernah dengar orang berkata kasar tanpa sebab, nggak ada sesuatu yang memicu itu. Kalau ada orang misal tiba-tiba jalan terus dikebukin oleh orang tanpa sebab, lalu dia tiba-tiba marah, ada sebab. Tapi kalau tidak ada sebab, ada orang subhanallah begitu, tanpa sebab selalu yang keluar kata-kata kasar. Kata-kata yang tidak menunjukkan dia itu berkualitas ya. Atau dia bahasakan lain rendahan sekali. Karena selalu yang keluar kata-kata kasar, ya nama-nama binatang, apalah, dengan sedikit kecewa saja sudah keluar semua ini. Bahkan seringkali mencaci maki dirinya sendiri. Ya. Mungkin karena dia terbiasa dengan perangai buruk ini, dia mau pakai sendal, misal keliru, dia sendiri yang keliru. Cukup untuk dia buat caci maki dirinya sendiri. Atau dia caci maki anggota tubuhnya. Atau misalnya pintu ditiup angin, sudah cukup membuat dia marah sama pintu. Misalnya. Ada orang begitu kan kadang-kadang. Jadi dia marah, padahal bukan pada tempatnya. Ya. Dan banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Ya. Selalu yang ada adalah sikap-sikap yang tidak baik, tergesa-gesa dalam hal-hal yang buruk seperti ini. Lalu Abdullah bin Amr menggambarkan ada 2 hal yang berhubungan dengan Nabi SAW dihitung punya akhlak mulia. Dan sesuai dengan surah Al-Qalam ayat 4, Allah memuji Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya hai Muhammad, kau punya akhlak yang mulia. Salah satu yang menonjol dari akhlak beliau, lisannya Nabi gak pernah mengucapkan kalimat rendah. Gak pernah sama sekali. Gak ada rendahannya. Rendah itu maksudnya apa? Terlalu intonasi terlalu tinggi, kasar, atau kata-kata yang membuat orang lain sakit hati, menghina dia ataupun seperti apa. Itu tidak pernah dari Nabi SAW. Dan yang ada adalah beliau membalas, kalaupun ada orang berbuat buruk, dibalas dengan kata-kata juga, tapi kata-kata itu sudah cukup sebenarnya, bermakna juga mendoakan keburukan itu. Contoh misal, waktu Nabi SAW lagi jalan sama Aisyah radhiyallahu anha, lalu ada beberapa pendeta Yahudi lewat, lalu bilang, Assam alaikum. Bukan assalam, assam. Assam artinya kematian buat kalian. Ya. Jadi bedanya cuma ada alifnya ya. Assalam kan alif, lam, sin, lam, alif baru mim kan. Assalam berarti keselamatan. Kalau assam, alif, lam, sim, alif langsung mim. Artinya kematian. Beda sedikit. Rupanya pendeta Yahudi ini pikir Nabi nggak dengar. Jadi mereka bukan doakan baik, mereka bilang assam alaikum. Aisyah dengar, Aisyah marah. Lalu Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, semoga assam untuk kalian, kematian buat kalian, dan laknat Allah. Marah. Karena kok berani benar mereka hina Nabi gitu kan. Lalu Nabi SAW balik ke Aisyah pertama, bukan ke Yahudi itu. Hai Aisyah, pelan-pelan. Gitu. Kata dia, ya Rasulullah, tidakkah anda dengar apa yang mereka katakan? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, tidak ada sesuatu yang diliputi dengan kelemah lembutan, kesantunan, kecuali akan menghiasinya. Dan tidak ada sesuatu yang diangkat darinya kelemah lembutan dan kesantunan, kecuali akan merusaknya. Artinya, biar kau benar, kapan kau berkata buruk, orang akan nilai kau buruk nanti, dari kata-kata itu. Jadi nggak perlu balas begitu. Lalu Nabi SAW bilang, wa'alaikum. Balas ke orang Yahudi. Apa artinya wa'alaikum? Hah? Kalau nggak tahu ini saya nggak mau datang lagi di Kelapa Gading. Untuk kamu juga gitu kan. Kan kita bilang assalamualaikum, keselamatan buat kalian. Kita bilang wa'alaikumussalam dan untuk kalian juga kan gitu. Jadi waktu orang Yahudi bilang assalamualaikum, kematian buat kalian, Nabi nggak emosi nggak apa. Nabi cuma bilang wa'alaikum. Hah? Bisa tangkap secara substansial sebenarnya Nabi sedang menghardik mereka, tapi Nabi nggak perlu mencak marah-marah enggak. Waalaikum, untuk kalian juga, tapi santun ngomongnya. Lalu Nabi SAW bilang apa? Ingatlah wahai Aisyah, doa kita kepada Allah untuk mereka diijabah
doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diijabah. Artinya biar mereka bilang kematian buat kalian hai muslimin, Allah hancurkan kalian, tidak ada gunanya, Allah nggak terima. Tapi doa kita kepada Allah untuk mereka diterima. Jadi pada saat mereka bilang kematian buat kalian, Allah nggak terima. Pada saat kita bilang dan untuk kalian, Allah terima. Justru kebinasaan buat mereka. Lihat bagaimana kebijakan Nabi SAW membalas dengan bijak. Walaupun balasannya sebenarnya tepat sasaran. Ya. Kadang-kadang kalimat-kalimat santun yang menyinggung ini lebih menyentuh dan lebih tanda kutip saya menyakitkan bagi orang yang sedang kita balas. Gitu ya. Kalau ada orang teman-teman memang sengaja memancing emosi kita, kalau kita tetap tenang, itu makin membuat dia jengkel karena targetnya kita harus marah. Ya. Jadi kalau kita tidak balas dengan emosional, dia malah bingung. Gitu. Karena orang yang gini teman-teman, setiap perbuatan yang kita mau lakukan, apa niat kita, tujuannya apa, Allah sampaikan niat itu. Misal kita bertutur kata yang baik, kita niatnya untuk mengambil hati orang itu, akan sampai tujuan itu. Kalau orang bertutur kata dengan niat misalnya menjatuhkan orang lain, maka akan sampai tujuan itu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuai dengan niat seseorang, gitu kan? Jadilah orang yang dewasa, bijaksana dan baik dengan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kalaupun kita mau membalas, tapi balas dengan cara-cara yang benar, gitu kan? Tapi sampai pada target. Itu yang saya pernah ceritakan, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau dicaci maki oleh orang, gitu kan? Setelah dicaci maki oleh orang pun, ya, maka muridnya datang mengatakan, si fulan menggibah anda. Muridnya datang, berharap gurunya marah, gitu kan? Ternyata Abdullah bin Mubarak baru saja beli kurma pakai ada tangkainya, lalu dia bilang, bawa ini ke orang itu, sampaikan salam saya dan bilang, terima kasih ya, kamu sudah bagi-bagi pahalamu, dan sebagai balasannya ambil kurma ini. Sebenarnya ini menyakitkan sekali untuk orang yang sedang dijadikan target, tapi santun caranya. Gitu kan? Bahkan ada di antara salafus saleh lebih baik daripada itu lagi. Maksudnya mereka membalas, tapi dengan hal yang bukan balasan yang untuk menyakitkan. Seperti misalnya Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah disampaikan oleh murid-muridnya, ada si fulan, kebetulan di masa hidup beliau ada orang yang tidak suka sama beliau. Padahal ini ulama besar. Ada orang yang juga di level dakwah, rupanya entah kenapa tidak cocok apa segala macam caci maki. Selama hidup selalu berjalan begitu dan ini selalu mencari kesalahannya Ibnu Taimiyah, beliau tidak pernah balas. Terkenal di kalangan muslimin bahwasanya si fulan ini benci sama si fulan, gitu loh. Padahal sama-sama dai. Nah, waktu si fulan ini mati, meninggal yang si pencaci maki ini, salah satu murid Ibnu Taimiyah datang lalu berkata, wahai imam, wahai guru kami, kiai, ustadz gitu kan, si fulan musuhmu telah meninggal dunia, terimalah berita gembira. Tiba-tiba Ibnu Taimiyah marah sama muridnya. Lalu seraut wajahnya berubah, lalu dia mengatakan, apakah engkau menyampaikan kepadaku berita gembira tentang kematian seorang muslim? Ayo kita ke rumahnya sekarang. Lalu Ibnu Taimiyah ajak murid-muridnya datang ke rumah tadi yang musuhnya itu, yang selalu caci maki. Lalu dia mengatakan kepada istri sama anaknya, sesungguhnya mulai hari ini aku pengganti ayah kalian, dibilang sama anak-anaknya. Semua kebutuhan kalian di tangan saya. Karena ini tadi musuhnya, dia mengambil alih, dia balas dengan akhlak yang mulia. Nah itu yang dianjurkan dalam Islam. Kalau kita sekarang subhanallah kadang-kadang ada masalah kecil sama orang, turun-temurun itu diwariskan. Ingat ya itu, jangan teman sama dia itu. Padahal masalah dia pribadi. Anak-anaknya semua begitu. Yang lebih parah kadang-kadang kekerabatan ini. Saya temukan ada kasus di keluarga kami, itu adik kakak punya masalah nih. Itu diwariskan karena mereka punya masalah ini jelas yang satu salah yang satu benar, tapi yang benar pun semestinya tidak perlu melakukan itu ya. Tapi menanamkan kepada anak-anak mereka untuk saling benci. Akhirnya anak-anak yang tidak mengerti apa-apa membenci kekerabatan dan putus silaturahim. Dan ini bahaya. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, tidak ada dosa yang Allah segerakan di dunia siksanya sebelum akhirat kecuali dua, kezaliman dan memutus silaturahim. Orang wariskan itu kadang-kadang. Ya. Juga bagi yang bercerai suami istri, cukupkan lisan teman-teman. Jangan selalu ceritakan keburukan pasangan. Karena dengan kita ceritakan keburukan orang, kita sebenarnya sedang menceritakan keburukan kita, gitu kan? Tidak perlu. Udah kita nggak cocok, cerai selesai, tutup mulut kita. Udah. Orang mau ngomong apa terserah. Kita sekarang mulai hidup kita baru. Memang karena kita nggak cocok. Kalau ada yang tanya, kenapa begini? Oh saya tidak cocok, karena ada begini saja. Udah jalani. Tidak usah kita sana sini semuanya menjelekkan dia. Akhirnya mungkin tadinya kita benar, akhirnya kena banyak ngomong, jadi salah. Kan gitu. Ingat, mahkamah Allah sangat adil pada hari kiamat. Saya ingatkan kembali hadis Nabi SAW. Kalau ada seseorang dizalimi di dunia, kata Nabi SAW, ya, maka kalau orang yang sedang terzalimi tidak membalasnya di dunia, maka dia akan mengambil haknya full pada hari kiamat. Datangkan orang yang menzalimi ini, lalu diambillah semua senilai perbuatan dia, ya dosa dia diambil dari pahalanya, sholatnya, hajinya, apa segala macam.
Kalau dia membalas di dunia, orang yang terzalimi membalas, maka pada hari kiamat Allah pertemukan balasannya dia dengan perbuatan jahatnya orang yang menzalimi dia. Kalau ini seimbang, misal di dunia dia difitnah segala macam, lalu dia laporkan di penjara lah, misal contoh, maka antara perbuatan kezaliman dengan balasannya sudah seimbang, hari kiamat orang ini nggak dihukum lagi, karena sudah dibalas di dunia, paham nggak? Kalau seandainya orang yang terzalimi membalas lebih kurang daripada kezaliman orang yang berbuat zalim, maka dia tetap akan menerima sisa dari kadar kezaliman orang itu dalam bentuk pahala. Tapi sebaliknya, perhatikan di sini yang bahaya teman-teman. Kalau seandainya orang yang terzalimi itu membalas lebih besar dari perbuatan orang yang berbuat zalim. Misal kadar kezalimannya dia ghibah misalnya, dia gunjing, misal kadar dosanya 10, misal. Rupanya orang yang terzalimi ini membalas dengan 20 nilainya. Maka hari kiamat yang selisih 10 akan diambil dari orang yang terzalimi dikasih orang yang menzaliminya. Ini bahaya. Ya. Jadi orang pribadi-pribadi yang unggul jangan balas keburukan dengan keburukan. Ini manfaatnya kita belajar bab akhlak hari ini.